dalam kondisi yang baik dan sehat walafiat. Oke, pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Oke, pada Dwi. Terima kasih pada Nak Dwi. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Lilis, Saya, Bu. Lydia, Hadir, Bu. Bella Karissa, Hadir, Bu. Jono, Sakit, Bu. Bu, Dwi. Hadir. Oke, cuma Jono aja ya yang nggak hadir. Iya, Bu. Oke, semuanya hadir, alhamdulillah. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya nih, kemarin pada minggu yang lalu kita telah belajar apa nih? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Apa ya? Kita belajar tentang apa? Tentang ini, Bu, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di bab 1, Bu. Oke, terima kasih kepada Nak Lydia. Kita kemarin memang telah membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban juga. Nah, ada yang masih ingat nggak contoh-contoh dari kasus pelanggaran hak itu? Oke, kepada Nak Dwi dipersilakan. Oke, Bu, setahu Dwi, kalau pelanggaran di sekolah itu contohnya tawuran antar mahasiswa, Bu, atau tawuran antar pelajar. Udah bagus, benar. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya, Bu. Ya, Bella Karissa. Ini di luar sekolah sih, Bu. Ini Iya. contoh pelanggaran HAM yang berat. Itu misalnya kejadian Tanjung Priok atau Trisakti juga tahun 1998 dan juga kasus Poso. Oke, berarti anak-anak ibu sekalian sudah mengerti ya mengenai apa materi minggu lalu. Nah, anak-anak sekalian, ada yang tahu nggak nih? Kita hari ini akan belajar mengenai materi apa aja? Ada yang tahu? Kita akan belajar tentang apa? Saya, Bu. Iya, pada Nak Bella. Hari ini kita belajar tentang perlindungan hukum dan penegakan hukum di Indonesia, Bu. Oke, benar sekali. Hari ini kita akan membahas mengenai perlindungan hukum di Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bersama Ibu di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai perlindungan hukum di Indonesia. Tetapi sebelum kita memulai membahas apa sih itu perlindungan hukum di Indonesia itu, anak-anak sekalian wajib mengetahui apa itu definisi dari hukum sendiri. Kita sering sekali ya mendengar istilah hukum. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai hukum. Hukum merupakan suatu peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan yang tadi akan berakibat diambilnya suatu tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Nah, di sini juga ada definisi hukum menurut para ahli yang sudah Ibu tautkan, yaitu ada Leon Yugit sama SM Amin. Yang mana Leon Yugit menjelaskan bahwa aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Sedangkan menurut Amin sendiri, hukum merupakan suatu kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi dan memiliki tujuan hukum, yaitu mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga terciptanya kedamaian dan ketertiban yang terpelihara. Jika kita tadi telah membahas mengenai definisi hukum menurut ahli, sekarang kita akan melihat apa dasar hukum negara Indonesia. Negara Indonesia ini kan merupakan negara hukum.
kita dapat melihat dasar hukum negara Indonesia itu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Nah, ada satu pasal lagi yang lebih menguatkan Indonesia sebagai negara hukum, yang mana tertuang dalam pasal 27 ayat 1. Yang mana berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua pasal inilah yang menjadikan dasar negara Indonesia sebagai negara hukum. Jika tadi telah membahas mengenai dasar hukum negara Indonesia, sekarang kita akan membahas mengenai ciri negara Indonesia sebagai negara hukum, yang mana ini dikemukakan oleh ahli menurut Azari 1995, yang mana pertama, hukum harus bersumber pada Pancasila, yang kedua, berkedaulatan rakyat, yang ketiga, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, yang keempat, persamaan kedudukannya di dalam hukum, yang kelima, kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, sedangkan yang terakhir merupakan pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama DPR. Jika kita tadi telah membahas mengenai ciri Indonesia sebagai negara hukum, sekarang anak-anak sekarang harus mengetahui tentang macam-macam hukum yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum adat, dan ada hukum Islam. Sekarang kita akan mengkaitkan antara hukum dengan perlindungan. Apakah anak-anak mengetahui apa sih itu perlindungan hukum? Nah, di sini ada dikemukakan oleh para ahli mengenai hakikat perlindungan hukum. Yang pertama itu ada menurut Sajipto Raharjo yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada orang lain, dan perlindungan itu juga diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut Philip M. Harjon, yang mana perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Jika kita tadi sudah membahas mengenai hakikat dari perlindungan, sekarang kita akan membahas mengenai contoh dari perlindungan. Nah, contoh dari perlindungan itu ada banyak sekali ya anak-anak. Itu perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan terhadap hak cipta diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014. Dan yang terakhir adalah perlindungan terhadap hak paten diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006. Sekarang kita akan membahas mengenai kenapa sih perlindungan hukum itu sangat penting. Ada 3 hal kenapa perlindungan hukum itu sangat penting. Yang pertama itu agar terciptanya supremasi hukum. Yang kedua, agar tegaknya keadilan dalam masyarakat. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini mengenai perlindungan hukum di Indonesia. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Jadi, anak-anak nanti akan membentuk sebuah kelompok yang dibentuk oleh sekretarisnya. Tugasnya yaitu analisis sebuah kasus pelanggaran perlindungan hukum di Indonesia. Coba tautkan di PPT. Kemudian
pada pertemuan minggu yang akan datang, kalian akan mempresentasikan hasil analisis kalian di depan kelas. Baiklah, hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa dipelajari dan diingat mengenai materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di kelas. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita belajar hari ini, Ibu punya satu games yang seru biar kalian itu tambah semangat dalam belajar di siang hari ini, biar nggak lemah, letih, lesu. Yang 5L itu ada semua nih pada pelajaran siang hari ini. Oke, di sini Ibu ada games berupa quiz game show. Di sini kalian akan memilih jawaban dan memiliki waktu dan juga nyawa, dan adanya babak bonus. Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Pertama ada Bella dengan Lydia. Yang kedua ada Lilis dengan Dwi. Oke, kepada Lydia dengan Bella silakan maju ke depan. Sudah, diam dulu ya. Jadi ternyata anak-anak Ibu sekalian udah mengerti perlindungan hukum yang ada di Indonesia. Jadi Ibu harap kalian bisa mengimplementasikan pelajaran kita hari ini di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menutup kelas pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan kita tadi belajar mengenai perlindungan hukum? Dwi? Jadi hukum itu sangat penting untuk suatu negara, yaitu untuk menciptakan supremasi hukum, keadilan, dan menjamin tata tertib pada masyarakat. Oke, benar sekali Dwi, terima kasih. Jadi itu ya yang dikatakan oleh Dwi, perlindungan hukum itu sangat penting bagi negara Indonesia, karena agar terciptanya supremasi hukum, terciptanya masyarakat yang berkeadilan, terciptanya masyarakat yang tertib. Sampai di sini pembelajaran kita pada siang hari ini. Marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.